Oke brosis, selamat gabung lagi di podcast kita, podcast yang paling ditunggu-tunggu di abad ini. Apa itu? Pasti udah pada tahu dong, podcast ngobrol santai bareng ASN. Nah, ASN-nya yang ganteng dan cantik, jadi lebih menenangkan mata kita nih teman-teman. Oh ya, di podcast kita kali ini kita nggak cuma nemenin waktu luang kalian doang ya, tapi kita bagi ilmu-ilmu pengetahuan yang bakal bermanfaat buat kita semua. Nah, tapi meskipun bermanfaat, tapi kita ngobrolnya santai, nggak yang nguras pikiran gitu, ya kan? Jadi enak. Nah, untuk di saat ini, kita nggak bahas tentang cinta. Ya, kita juga nggak bahas soal yang galau-galau nih. Nah, tapi tenang, meskipun kita nggak bahas itu, tapi ini tetap relate loh tentang kehidupan kita, tentang kehidupan kita sehari-hari. Karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi jarang banget kita pahamin. Nah, apa itu? Yap, sunscreen. Nah, pasti banyak banget di antara kalian yang masih bingung kan, yang masih kurang paham apa itu sunscreen. Nah, kita udah kedatangan beberapa narasumber yang kece-kece bener. Kece-kece bener, ganteng, cakep. Jadi meskipun kita ngobrolin hal yang mungkin asing, tapi mata kita tuh adem ngeliatnya, ya kan? Oh ya, sebelumnya kita nggak usah mikir yang berat-berat dulu deh. Kita di podcast kali ini kita bahas dengan cara yang santai, ringan, tapi tetap ngena. Nah, karena tanpa kita sadar, sanskrit itu ada di setiap hal yang kita rasain sebagai masyarakat sekalipun. Ya, ya dari ngurus administrasi sampai ngerasain pelayanan publik. Nah, itu sanskrit itu penting ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya, apakah sistem itu sudah bekerja untuk kita? Atau justru kita yang dipaksa mengikuti sistem? Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas itu semua bersama narasumber-narasumber kita yang cakep-cakep tentunya. Nah, narasumber kita ini ada di 3 orang ya. Ini narasumbernya nih, waduh, selain ganteng dan cantik, udah pada paham nih ya tentang apa itu Sankri. Nah, narasumber yang pertama ada Kak Risma Hani ya. Kita sapa dulu. Hai Kak Risma Hani. Karismani ini nanti ngejelasin tentang apa itu sunscreen ya kak ya, secara umum Ya, ya. Benar ya? Iya, benar. lihat senyumannya. Cakep ya bro, cakep ya. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Kak Rizka Ayu Nuraini. Nah, Kak Rizka Ayu Oke. Nuraini ini nanti ngejelasin tentang apa ya kak ya di sunscreen-nya? Nanti aku bakal jelasin gimana sih peran santri itu bagi ASN. Nah kan, Gitu, Bang. jadi sunscreen itu penting banget bro, penting banget. Jadi kita nanti harus perhatiin, tapi kita ngobrolin ini santai. Biar kalau terlalu serius ntar nggak masuk di pikiran. Tapi kalau ngobrolnya santai, pasti masuk. Nah lanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Narasumber berikutnya itu Bang Romuald Ricardo. Nah ntar ngejelasin Siap, apa siap, nih siap. Bang? Eh, Silakan Bang. Nanti di bagian saya nanti kita bahasnya tentang bagaimana implementasi di ASN maupun di Hmm? masyarakat dan di kehidupan sehari-hari. Jadi kan tahu ini nanti Nah, sangkri itu di kehidupan sehari-hari itu gimana bentuknya gitu kan. Jangan tahu sangkri aja, cakep. di sehari-hari juga bisa kita jelaskan gitu. Ya, Apa? nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi kita nih kadang udah bingung nih Sanskrit itu apa sih? Tapi kalau kita tahu apa itu Sanskrit dan penerapannya di sehari-hari, nah jadi kita udah paham apa itu Sanskrit kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Bang Romuald kita taruh di akhir aja ya, biar kalian penasaran apa sih itu Sanskrit dan bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke ya bro, kita lanjut. Sebelumnya nih kita ngobrol santai doang, tapi santai-santai aja ya ngobrolnya. Kita mulai dari kakak kita yang cantik dulu deh, ya. Kakak kita punya yang narasumber cantik nih 2 orang. Jadi, aduh, enak banget dipandang. Kalau yang 1 orang itu gantengnya udah kelewatan ya kan. Kita mulai dari Karisma dulu. Silakan. Karisma Hani Ulina Lubis, ya. Silakan Ya, kita kasih waktu apa sih itu sanskrit, Kak? Karena kita masih banyak banget bingung apa itu sanskrit. Waktu dan tempat kita persilahkan. oke. Terima kasih, Bang Rio. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengarannya tuh berat banget ya kan, dan kayak birokrasi banget. Tapi sebenarnya ini adalah nyawa dari bagaimana sih negara kita ini berjalan.
Kita bakal ngobrolin sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau singkatnya itu SANKRI. Jadi kita bayangin Indonesia itu seperti sebuah perusahaan raksasa atau startup paling gede se-Asia Tenggara. SANKRI itu juga bisa diibaratkan kayak SOP atau Standard Operating Procedure dan struktur organisasi yang bikin perusahaan itu nggak kolaps. Gitu. Oh, oke. Simpelnya Jadi, gitu ya Kak ya berarti ya? Iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya SANKRI itu apa sih? Gampangnya, SANKRI itu adalah sistem yang mengatur gimana cara pemerintah mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan melayani rakyatnya. Supaya tujuan negara itu yang ada di pembukaan UUD 1945 terutama bisa tercapai. Seperti itu. Kalau Jadi, diibaratkan seperti kalau diibaratkan smartphone ya, SANKRI itu kayak operating sistemnya atau OS-nya. Tanpa OS yang benar, aplikasi kayak pendidikan gratis, pembangunan jalan, atau bantuan sosial dan lain-lain itu nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu. oh berarti Sanskrit itu aslinya emang beneran penting banget ya di kehidupannya ya? Iya, itu perannya penting banget buat negara kita, Bang. Tanpa Tapi SANKRI yang baik, negara kita nggak bisa berjalan dengan baik juga. tapi gini Kak, kalau yang kayak kita lihat yang di lapangan gitu ya, yang sering terjadi di lapangan, banyak banget loh teman-teman kita yang nggak tahu apa itu Sankri. Bener nggak sih? Padahal Ya, sebenarnya oke. penting banget. Itu Jadi padahal gini, sebenarnya kalau, gimana tuh eh, Kak? jadi siapa aja sih yang terdiri dari SANKRI ini? Jadi biar nggak bingung, SANKRI itu ada macam-macam. Sama kayak trias politika yang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mereka itu masing-masing punya peranan tersendiri kan. Kalau Hmm, eksekutif terdiri dari presiden dan jajarannya beserta menteri dan lain-lain, legislatif, DPRD, DPD, DPRD, semuanya kan punya peran masing-masing kan. Ya seperti itulah. Semuanya menjadi satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain seperti itu. Lalu bagaimana sih cara kerja SANKRI di Indonesia itu? Kita jadi mengenal dua mohon maaf sinyalnya tadi bermasalah. Jadi di oh Indonesia ya itu lanjut kita Kak. ya, di Indonesia kita itu nggak cuma pakai satu perintah dari pusat, tapi kita pakai dua sistem di dalam SANKRI. Ada sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kalau sentralisasi itu ada urusan yang memang harus dipegang sama pemerintah pusat. Kalau desentralisasi kan lebih ke pemerintah daerah. Semua kewenangannya ada di pemerintah daerah. Jadi semuanya itu ya dibagi berdasarkan tugas pokok masing-masing dan peran masing-masing. Nah, jadi kenapa kita harus peduli dengan SANKRI? Mungkin orang-orang bakalan mikir, buat apa peduli? Kan itu urusan orang berseragam coklat di pemerintahan seperti itu. Tapi Ya SANKRI benar. ini juga mempengaruhi pelayanan publik seperti itu, Bang Rio. Seperti Oh, seberapa cepat kita bisa membuat KTP, membuat paspor, kemudian gimana sih kualitas fasilitas publik di tempat kita seperti jalan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana juga transparansi pajak yang kita bayar setiap bulan itu larinya kemana? Apakah sudah dialokasikan dengan benar? Seperti itu. Jadi intinya SANKRI itu adalah mesin yang memastikan Indonesia tetap tegak sebagai negara kesatuan, tetapi tetap luas untuk ngurusin rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya saya rasa sekarang hampir 300 juta orang ya. Jadi intinya kalau administrasinya rapi, korupsi susah masuk, rakyat Indonesia lebih sejahtera. Seperti itu. waduh, Karena cakep semuanya bener ya. sudah terorganisir dengan baik.
Nah, ternyata jujur ya, aku tuh kurang pengetahuan tentang Sanskrit. Tapi setelah tahu dari Kak Risma, Sanskrit itu sepenting itu. Wow, kayaknya kita nih harus benar-benar tahu nih, benar-benar mempelajari apa itu tentang Sanskrit. Karena sepenting itu. Dari mulai atas sampai bawah, Sanskrit itu memang benar-benar dibutuhkan ya. Memang benar-benar harus tertata dengan baik. Ah, makasih banget ya buat Kak Risma ya. Buat penjelasannya Oke. udah jelas banget, udah jelas banget. Jadi buat teman-teman semua yang lagi stay nonton podcast ini, ya, ah, inti dari Sanskrit itu sangat-sangat penting buat negara kita, ya. Jadi nggak bisa kita anggap remeh, nggak bisa kita mikirnya lewat gitu aja, ini nggak hal penting, nggak bisa. Karena Sanskrit itu awal dari tata negara, awal dari tatanan negara kita. Gitu ya mungkin ya Kak Risma ya. Siap, benar. Oke, oke, mungkin mungkin untuk selanjutnya, ntar kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul lagi, boleh lanjut ke Karisma lagi nggak masalah ya. Oke, Boleh, terima boleh, kasih boleh. Karisma. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Nah, satu lagi nih, cakep juga nih bro. Ya brosis ya. Jadi bisa ngademin mata nih. Untuk selanjutnya kita ke Kak Rizka Ayu dulu nih. Oke, Nah, halo. tadi kan kita udah paham nih apa itu Sanskrit secara umum. Kita lanjut nih, kita lanjut. Apa sih peran Sanskrit bagi ASN? Ya, apa? Silakan Kak Rizka Ayu, waktu dan tempat kita persilahkan. Makasih ya Bang Rio sebelumnya. Eh, Ya, kalau silakan Kak. kalau kita baca-baca di modul itu agak berat ya. Jadi kalau lewat podcast ini barangkali Hmm. jadi santri ini jadi trik gitu. Apa sih santri ini sebenarnya gitu. Nah, kalau aku mau ngejelasin peran santri dalam ASN. Santri itu merupakan kompas bagi ASN. Nah, yang Kak Karisma bilang tadi, kalau santrinya itu harus berjalan dengan baik. Kalau santri berjalan dengan baik, otomatis ASN jadinya bekerja dengan produktif dalam mencapai tujuan nasionalnya dong. Nah, jadi perannya apa aja sih? Yang pertama, sebagai pedoman tata kelola pemerintah. Dari santri ini, dia itu memberikan kerangka hukum ataupun struktural sehingga ASN itu jelas gitu. Misalnya nih, ASN memiliki acuan yang sama dalam memberikan pelayanan publik bagi seluruh Indonesia gitu. Lalu melindungi ASN juga nih dalam mengambil keputusan selama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam sistem administrasi. Terus selanjutnya, sebagai pedoman etika dan perilaku. Kita ini kan CPNS ya, merupakan bibit-bibit penerus bangsa dan negara. Jadi santri ini benar banget. ya benar kan. Jadi santri ini menetapkan nilai-nilai dasar yang harus dianut oleh ASN nih, yaitu nilai berakhlak. Di mana nilai berakhlak ini mengarahkan agar ASN ini memiliki core value yang sama di seluruh Indonesia, baik mereka bertugas di pusat ataupun bertugas di daerah terpencil. Jadi selama mereka menjalani tugas, mereka nggak mikirin kepentingan pribadi mereka, tapi juga mentingin kepentingan negara dan masyarakatnya. Terus selanjutnya jadi wadah pengembangan karir. Kalau dipikir sekarang itu kalau mau naik jabatan aja perlu orang dalam ya, ordal. Nah, kalau dari santri ini, pengelolaan ASN itu diarahkan dengan sistem merit. Di mana sistem merit ini kita istilahnya aturan mainnya itu dipakai dengan kompetisi yang sehat. Jadi santri ini menjamin bahwa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja kita itu menjadi penentu utama dalam pengembangan karir kita, bukan dari faktor-faktor lain seperti tadi kedekatan politik ataupun kedekatan personal kita. Terus selanjutnya pelindungan hak dan kewajiban. Nah, santri ini mengatur apa yang menjadi hak kita, misalnya nih gaji kita, tunjangan kita, ataupun tunjangan hari tua, jaminan hari tua kita. Nah, santri ini mengatur hukum yang melindungi kita pada saat kita bekerja, agar kita dilindungi dan hak-hak kita bisa tercapai gitu. Begitu aja sih.
ternyata fungsi dan peran Sankri bagi ASN itu sangat-sangat kompleks ya, ya Kak Iya, Rizka ya. benar-benar. Karena kalau di budaya-budaya sebelumnya yang sering kita dengar, ya, yang sering kita dengar, faktor kedekatan politik, kedekatan kekeluargaan, itu tuh di lingkungan ASN itu sangat berpengaruh untuk karirnya. Ya, benar. Semenjak ada yang namanya Sanskrit, tadi apa Kak? Sistemnya merit ya? Atau Ya, apa sih tadi? sistem merit. Nah, MPR itu ya, bukan merit menikah ya. itu untuk karir. Iya benar, bukan merit menikah ya, beda ya. Ya, beda Itu untuk merit. karir ASN tadi ya Kak ya. Ya, benar. Itu aturan main kita biar kita berkompetisi dengan sehat gitu. Nggak ngandelin orang dalam. Waduh, berarti emang sekarang itu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini nih bagi sebagian orang mungkin ilmu lama, tapi sebagian banyak orang mungkin ilmu baru. Nah, karena pandangan besar bagi masyarakat luar di sana, ya, faktor politik, faktor kekeluargaan itu masih menjadi isu-isu negatif bagi masyarakat di luar sana kalau karir ASN itu dia udah jadi kepala dinas nih, dia karena dekat politik, dia karena keluarga ini. Jadi dengan adanya Sanskrit atau adanya sistem merit tadi bisa mencegah isu-isu negatif atau menghilangkan isu-isu negatif itu tadi. Ya, dibuktikan dengan adanya sistem merit tadi. Jadi gitu ya guys. Kita hilangkan nih isu-isu yang dulu yang bilang kalau ada sistem kedekatan, ada sistem-sistem politik, itu udah enggak zaman lagi di saat ini. Contoh nih, kalau yang terdekat yang di beberapa waktu lalu ada yang berita kepala daerah itu dia yang mengganti semua jajarannya. Nah, jadi sama BKN, sistemnya itu otomatis diblokir. Sistemnya otomatis diblokir sebagai sanksi kepada kepala daerah yang masih ada sistem suka dan tidak suka jajarannya semua diganti. Nah, itu pasti ada yang dengar tuh. Itu yang lagi hangat-hangatnya. Oke, jadi intinya kalau dengar dari Kak Rizka tadi, Sanskrit ini jadi rel ya. Ibarat kereta api itu rel buat ASN supaya kerjanya juga nggak asal-asalan, juga ada arahnya, juga udah ada pedomannya. Nah, jadi luar biasa banget. Thank you ya Kak Rizka ya. Oke, Thank you ya sama-sama. penjelasannya ya. Ya, cara penjelasannya enak banget, Bro. Cara penjelasannya enak banget, ringan, mudah juga dipahami. Oke, ntar kalau misal ada pertanyaan lagi nih, kita balik lagi ke Kak Rizka ya. Boleh. Oke, lanjut. Thank you Kak Rizka. Kita lanjut ke narasumber kita berikutnya nih. Ini yang ganteng satu-satunya nih ya. Bang Romuald Ricardo. Silakan Siap, Bang siap. Romuald Ricardo. Kita ingin tahu nih lebih dalam tentang apa sih ya implement Sanskrit itu di pemerintahan atau ya apa yang pengen Bang Romuald ceritakan. Silakan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, sebelum dijelasin nih Bang Rio, Iya Bang. pernah nggak ngerasa ribet kalau ngurus sesuatu misalnya di pemerintahan gitu, Waduh. misalnya ngurus KTP? Kalau jujur pengalaman pribadi ya, sebagai saya dulu sebagai masyarakat yang belum terjun di dunia pemerintahan, jujur ribet sih, Bang. Ribet ya. Iya Apalagi kan? ngurus sesuatu nih, kayak contoh kayak KTP, kemudian surat-surat berharga lainnya. Nah, itu ribet nggak? Jadi gimana Bang itu Bang? Nah, sebenarnya itulah pentingnya tuh penerapan namanya SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan Hmm. bayangin dulu sesuatu yang berat kayak dan teoritis. Justru SANKRI itu sederhana dan sangat dekat dengan keseharian apalagi yang ASN. Oh, Misalnya oke. aja, gak usah yang terlalu berat lah ya kan. Misalnya ASN datang tepat waktu, kerja sesuai aturan, melayani masyarakat dengan ramah. Nggak ada tuh yang dipersulit-persulit. Misalnya mau buat KTP, bla bla bla, Ya, kakak, bla bla bla, harus ini tuh. Kalau bisa masyarakatnya kan kalau misalnya mau ngurus, selesai hari itu. Nggak perlu lagi bolak-balik. Nanti ya, misalnya ke kecamatan, balik lagi ke kelurahan, dan kasihan masyarakatnya. Itu tuh salah satu bentuk nyata pendapat Sangri di kehidupan bermasyarakat, terutama di hmm, fokusnya yang bekerja di pelayanan publik. ya Selain benar itu, benar ASN benar. kan juga dituntut untuk profesional, artinya kerja sesuai bidangnya, paham tugasnya, dan terus belajar. Oke. Bukan sekadar hadir atau segala macam. Atau kalau misalnya ASN ini kan kayak terkenal jam 10 udah di kantin, Nah, isu yang terjadi di bisa yang masyarakat terjadi itu di Bang masyarakat. Romuald. Ya, Iya, itu benar. itu ASN-nya nggak nerapin Sangkri itu, Bang Rio. Iya. Ya. Terus ada lagi Jadi, kan namanya akuntabilitas. Singkatnya ah, tuh ya pekerjaan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan.
nggak asal selesai. Ini Pak selesai, ini Pak selesai, ini Pak selesai. Nggak bisa gitu, harus ada jelas proses sama hasilnya. Yang Ya nggak ya kalah benar penting tuh benar. seperti yang dijelasin sama Kak Rizka tadi soal politik-politik. ASN itu harus netral. Ya, setuju Nggak boleh setuju. berpihak atau apalagi dalam urusan politik. Kan juga ada kenal tuh ASN tuh kalau misalnya ada yang urusan ini, ada saudaranya ini, selesai dia cepat. Ini saudaranya Ah, ini selesai. Nah itu nggak sesuai ya sama benar banget. penerapan Sankri. Dan satu lagi soal efisiensi. ASN Oke. dalam bekerja itu ASN harus bisa memakan waktu dan anggaran dengan baik. Jadi nggak terlalu boros, tapi hasilnya maksimal. Apalagi di era efisiensi ini kan, ASN dituntut untuk lebih baik dalam mengelola anggarannya kan. Ya, benar banget Bang Hmm. Romuald. Jadi kan kalau semuanya dijalankan konsisten dampaknya besar banget tuh. Pelayanan jadi lebih cepat, masyarakat puas, kepercayaan publik meningkat, Ya, ya kan? Jadi nggak ada ya tuh jadi benar. ASN tuh kan terkenal malas, datang terlambat, jam 8 kok pelayanan nggak ada, mana ini ASN-nya Ya, nggak ada di kantor, terkenal itu. Jadi jadi ah, ya, jadi jadi sebenarnya sunscreen ini negara kita nih udah mengatur sedemikian rupa bagusnya ya secara sistem ya Bang Romuald iya ya. Bang Rio. Kalau dilihat dari sistem sangker ini kayaknya sudah sangat bagus, tapi penerapan di ASN itu kurang gitu. Jadi berdampak ke Waduh. masyarakatnya. Iya iya iya. Padahal Hmm, udah diatur dengan sebegitu baiknya, tapi iya, balik lagi ke individunya ya. ini videonya iya. Jadi kan kalau sangker itu diterapkan secara baik kan, masyarakat kan jadi puas dengan pelayanannya. Nggak Iya, ada tuh masyarakat benar banget. protes-protes. Berarti sebenarnya kayak yang terjadi sering nih isu di masyarakat. Aduh, ASN itu tuh masuk jam 10 pulang jam 12, Iya, malas-malasan dan sebagainya. iya, Aslinya sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi ya iya, secara aturan ya Bang Romual ya. iya, Itu balik lagi ke individunya berarti ya Bang Romual ya. iya. Balik lagi ke individunya. Kalau dari sistemnya Oke. sudah bagus, sudah Sistem oke. sudah bagus. Ya, Nah, jadi saya dulu jujur Bang Romual kalau saya sebagai masyarakat yang belum masuk ke dunia pemerintahan, iya saya mikirnya, wah, apakah memang jam kerjanya seperti itu? Apakah kalau kita mm-mm. harus mengurus ini dan mengurus itu harus seribet itu? Ternyata saya kira itu aturannya seperti itu. Ternyata tidak ya. Tidak. Tidak ya. Harusnya Aturannya masyarakat tidak seperti itu. dipermudah. Hmm. Iya. Waduh, berarti balik lagi ke individunya. Kira-kira gimana tuh menurut Bang Romuald? Cara kita memperbaiki sistem itu gimana ya caranya ya? Karena banyak banget nih. Kita kan harus mengembalikan citra baik kita nih sebagai ASN ya di lingkungan masyarakat, pandangan masyarakat kepada kita. Kira-kira menurut Bang Romuald itu gimana nantinya? Kalau yang paling gampangnya itu ya menerapkan nilai ASN berakhlak itu, Bang Rio. Oh, ada Yang juga berorientasi, sistem iya, itu ya. iya. ASN berakhlak yang pertama itu kan berorientasi pelayanan. Artinya Ya, benar 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 ASN benar. kerja itu utamanya untuk masyarakat, bukan untuk yang lain. Kalau yang kedua Ya, akutabel yang seperti yang dijelaskan tadi, bertanggung jawab. Jadi yang dia kerjakan harus dia tanggung jawabkan, dipertanggungjawabkan nggak asal selesai, apa nggak asalan atau penting selesai. Terus yang ketiga iya iya kompeten. iya. Jadi ASN tiap hari harus meningkatkan kemampuannya tuh terus berkembang, nggak boleh stuck situ tuh aja. Terus ada lagi Iya yang iya. yang keempat nilainya harmonis. Harmonis ya. Ya, saling menghargai sama rekan kerja, nggak Tidak pandang membeda-bedakan. bulu ya berarti juga Iya, ya. jadi suasana kerjanya nyaman. Oke. Terus yang kelima, loyal. Loyal itu yang setia pada negara, aturan dan tugas, bukan berarti kaku, tapi tetap menunjung tinggi nilai Ya, dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Terus yang keenam ya. itu namanya adaptif. Wah, adaptif. Gimana Ya, tuh, Bang? kayak ini era efisiensi sekarang. Jadi ASN itu harus mampu mengikuti perubahan. Harus Jadi siap, adaptasi ya berarti iya ya. adaptasi, siap berubah, mau belajar, kerja teknik misalnya ada teknologi baru mau belajar, nggak gagap dengan hal-hal yang baru. Ih, Mm-mm. Terus yang terakhir itu oke, namanya oke, oke. kolaboratif. Kerja nggak boleh sendiri, ajak teman. Kalau nggak atau antar instansi pun juga bisa. Atau dengan masyarakat juga. Jadinya intinya tuh ASN penerapan ASN berakhlak pada sistem
Sangkri ini bukan sekadar slogan, tapi harus benar-benar terlihat dalam sikap dan pelayanan sehari-hari. Karena pada akhirnya pelayanan baik itu dimulai dari sikap yang baik juga. Itu Bang Rio. Akhirnya kita sampai juga di penghujung podcast kita nih. Waduh, luar biasa banget ya buat narasumber-narasumber kita udah. Aduh, banyak banget insight-insight yang diberikan. Mulai dari Kak Risma, Kak Rizka, Kak Romuald. Thank you banget nih. Udah banyak banget ilmu-ilmu baru yang kita pahami. Oke, jadi sampai akhir di podcast kita hari ini kita simpulkan bahwa dari semua obrolan kita hari ini kita bisa tarik satu garis besar nih. Nah, jadi Sanskrit itu bukan cuma sistem yang mengatur negara, tapi sistem yang menguji siapa kita sebagai ASN. Apakah kita sekedar bekerja karena kewajiban atau benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat. Dan pada akhirnya Sanskrit juga nggak akan pernah terasa di atas kertas doang. Dia terasa harusnya di lapangan, di meja pelayanan, di setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya. Dan disitulah semua ditentukan. Mau sistem ini jadi sesuatu yang kaku dan menyulitkan, atau jadi sesuatu yang hidup dan membantu masyarakat. Itu tergantung siapa yang menjalankannya. Dan ya, itu kita gitu lah. Jadi mungkin setelah episode ini selesai, kita nggak perlu langsung mikir perubahan yang besar. Cukup mulai dari hal yang kecil, kerja lebih jujur, lebih peduli, lebih sadar bahwa setiap tindakan kita punya dari kebijakan yang besar. Tapi dari satu orang yang memilih sampai akhir. Dan ingat, kita bukan cuma bagian dari sistem, kita adalah alasan kenapa sistem itu bisa jadi lebih baik. Thank you semuanya buat brosis-brosis yang udah stay di podcast kita. Kita mohon maaf jika ada salah-salah kata selama kita podcast. Kita akhiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang dan selamat Selamat menjalankan siang. aktivitas berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Bang Rio atas undangannya. Terima kasih Bang Rio, Sama-sama. Bang Romuald, Oke, Rizka. Terima kasih. sampai ketemu di podcast berikutnya ya.